yang terhormat kepada Bapak Adi Irfansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya Nur Aziza akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Pengertian behaviorisme adalah teori yang berisi pembelajaran yang terkait dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan. Pada teori ini menekankan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Adapun menurut Zulhami, teori belajar behaviorisme merupakan teori yang berisi tentang tingkah laku manusia, dengan fokus utamanya adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar terjadinya. Teori behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Lee Thorndike, menurut beliau, belajar adalah hasil dari interaksi rangsangan atau respon. Stimulus adalah apa yang terjadi, apa yang membuat aktivitas pembelajaran terjadi, seperti ide, perasaan, atau hal-hal lainnya yang dapat dirasakan oleh indera atau perubahan di dunia luar yang bertindak sebagai sinyal untuk membuat tubuh bereaksi atau melakukan sesuatu. Yang kedua, menurut Ivan Petrovich Pavlov, melalui studinya tentang hewan anjing, beliau mengembangkan mekanisme yang dikenal sebagai pengkondisian klasik, di mana stimulus terlatih dipasangkan berulang kali dengan stimulus asli dan netral untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Yang terakhir, menurut Barhus Frederick Skinner, menurut beliau pengalaman dan konsekuensi memiliki kekuatan untuk mengajarkan dan memodifikasi perilaku manusia. Menurutnya, tindakan yang menghasilkan hasil positif lebih mungkin untuk diulang, dan tindakan yang menghasilkan hasil negatif lebih mungkin untuk dihindari. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dasar teori behaviorisme. Yang pertama, respon dan stimulus. Apapun yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu dalam pembelajaran mereka, seperti alat bantu pengajaran, gambar tertentu, atau grafik disebut sebagai stimulus. Respon siswa di sisi lain adalah reaksi mereka terhadap rangsangan guru dan harus terlihat serta dapat diukur. Yang kedua itu ada reinforcement atau penguatan. Hukuman didefinisikan sebagai konsekuensi yang tidak menyenangkan yang mengurangi perilaku. Sedangkan penguatan didefinisikan sebagai konsekuensi yang menyenangkan yang memperkuat perilaku. Penerapan behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya proses pengulangan materi agar membentuk kebiasaan baru. Yang kedua, mengadakan ujian atau tes guna melatih pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran materi. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasinya sebagai bentuk stimulus dari seorang guru kepada siswa-siswinya. Yang terakhir, adanya pemberian hadiah dan hukuman untuk mendisiplinkan proses belajar serta mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kelebihan dari behaviorisme itu, yang pertama, guru menjadi lebih teliti dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak hanya memberikan materi secara lisan, sehingga membiasakan siswa untuk belajar mandiri. Namun, apabila menemukan kesulitan, bisa ditanyakan kepada gurunya. Yang ketiga, metode pembelajaran ini sangat cocok untuk kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Yang terakhir, teori behaviorisme bagus untuk diterapkan dalam melatih siswa yang masih membutuhkan dominan peran orang dewasa, suka mengulangi, serta harus dibiasakan dan suka meniru. Yang selanjutnya itu kekurangan dari pembelajaran behaviorisme. Proses belajarnya dipandang memiliki sifat otomatis mekanis. Hal tersebut membuat terkesan menjadi mesin atau robot. Yang kedua, proses belajar manusia yang dianalogikan menggunakan hewan sangat sulit diterima sebab adanya perbedaan mencolok antara manusia dan hewan. Yang ketiga, memandang bahwa belajar adalah kegiatan yang dialami langsung, padahal banyak hal-hal yang tanpa disadari merupakan kegiatan proses pembelajaran.
Selanjutnya itu yang terakhir kesimpulan. Metode pengajaran yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diukur yang disebabkan oleh interaksi antara rangsangan dan respon disebut teori pembelajaran behaviorisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan dalam mempelajari perilaku dan pendidikan. Hipotesis ini dikembangkan sebagian besar oleh individu seperti Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Kondisi klasik dan operan yang membentuk perilaku membuat melalui penguatan atau hadiah dan hukuman adalah salah satu ide dasar dari behaviorisme. Pengulangan, latihan, dan penghargaan semuanya digunakan dalam penerapan teori ini pada pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teori behaviorisme masih dapat diterapkan dan menawarkan dasar yang solid untuk memahami proses pembelajaran meskipun ada kekurangannya. Di sini saya akan memberikan contoh video tentang penerapan pembelajaran behaviorisme. With Mama Seiji. Let's go, Mama. Oke. Seiji mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu kita hitung yuk spidolnya Eiji ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This time in English ya. Now let's count these gummies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Look at you go. You want one? Sure, honey. Dari video tersebut menunjukkan penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran anak, khususnya melalui pengondisian operan. Anak diajarkan perilaku tertentu seperti merespon instruksi dengan baik, menggunakan penguatan positif berupa pujian atau hadiah kecil saat berhasil melakukan sesuatu. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik melalui peluang dan apresiasi, sesuai dengan prinsip behaviorisme yang menekankan hubungan antara stimulus dan respon untuk mengarahkan perilaku. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.